Dari penjelasan tadi ya saya panjang lebar tentang DAO, kira-kira apa yang paling menarik, yang paling ini, yang bikin kayak oh ternyata bisa, ilmu baru apa yang kalian dengar dan lihat, dan kenapa itu jadi menarik kalau kalian mau implementasiin di project kalian? Ada yang mau share nggak? Ini biar DAO juga nih, biar proaktif. Ada yang mau share Mas, nggak? aku mau tanya Mas, Oh iya boleh. Hmm, sampai keselak. Mas, jadi hmm, ini eh, aku masih agak bingung ya. Jadi pada hmm, saat proses voting itu tersebut, nanti hmm, tampilannya akan seperti apa ya Mas Catra? Maksudnya fitur hmm, yang akan muncul di monitor kita tuh seperti hmm. apa ya? Oke. Nah, ini pas nih sesi kedua ini nih, ntar aku mau nunjukin. Kalau tadi agak teori-teori dikit lah ya. Nah, habis ini kita kita kasih lihat. Ntar saya coba kasih lihat kayak apa. Saya bertanya Mas Catra, tadi kalau Mbak Dian ntar habis ini ya, kalau tentang seperti apa bentuknya itu nanti habis ini saya show kayak apa kira-kira proposal dan bentuk votingnya. Mas Catra selama ini dari Dago DAO yang menjadi challenge terbesar untuk mendorong DAO-nya agar tetap berjalan seperti apa? Yang jelas proaktif dari kawan-kawan sih tadi ya. eh, Mbak Arta ya. Kalau dari saya sih yang paling susah ya. Duh, ini speed and education dua. Kenapa security menurut saya saat ini saya belum di level itu, karena sebenarnya Dagodao kan masih kecil dan kita sifatnya eksperimental dan uangnya juga nggak begitu banyak ya. Jadi kayak apa ya kita kita jagain lah ya security ya. Tapi apa kita lebih interest untuk mengimprove instead of security, tapi bagaimana kita bisa mengajak teman-teman proaktif semua dan semua memiliki tujuan yang sama. Nanti saya ceritain bagaimana Dagodao tuh kita nyoba kan tadi saya balik lagi ya ke sini ya. Community and purpose ya. Purpose-nya ini berubah-berubah tengah jalan. Tadinya mau gimana nggak jalan, pindah gini nggak jalan, pindah gini nggak jalan. Nah, ya itu things yang menarik juga karena kita jadi belajar ya dan kita juga beriterasi terus. Tapi bagaimana ngebuat community itu pada proaktif dan community itu tetap align sama satu apa yang kita tuju itu sulit sih. Di luar dari settingan, kalau settingan teknologinya sih eh, saya rasa kalau punya developer sih itu work sih, tapi bagaimana membina community-nya tuh yang lumayan. Pemula yang ingin belajar lebih dalam di DAO, kira-kira basic pengetahuan dan skill apa aja yang perlu dipelajari di awal-awal? Tantangan apa aja yang pengembangan DAO ke depan? Apakah DAO hanya bisa diterapkan di komunitas blockchain? Oke, pemula ingin belajar lebih dalam di DAO. Oke, untuk skill yang dipelajari dari awal-awal, menurut saya pribadi ya, cari timnya dulu. Timnya harus banget ada yang bisa blockchain teknologi. Karena ya kita akan, ya tadi baik lagi ya, uh, perlu di setup security dan infrastruktur yang kuat gitu untuk ngejagain DAO-nya ini bisa berjalan, teknologi framework-nya. Nah, sebenarnya banyak sih, itu kan sekarang udah banyak, nanti ada beberapa platform-platform bisa dipakai gitu ya, tinggal comot-comot aja, cuman tetap aja secara user experience si tools-nya ini masih perlu sentuhan dari engineer. Kalau yang nggak gitu paham-paham banget sama bahasa technical tetap masih agak susah menurut saya ya. Jadi engineer. Nah setelah itu skill-skill apa aja? Sebenarnya ini kalau dilihat sebenarnya skill basic dalam membangun sebuah perusahaan dan juga bagaimana mengelola komunitas. Mungkin kayak Mbak Dia sebagai community manager ya. Nah, skill community manager ini kan juga sebenarnya secara global itu menjadi sebuah tren baru ya, sebuah skill baru yang sekarang mulai di look up dan mulai di encourage untuk orang-orang memiliki skill tersebut. Company-company besar juga udah mulai aware untuk kayak wah ternyata mengelola komunitas itu penting dan bagaimana komunitas itu adalah sebuah equity yang ada nilainya gitu loh dari sebuah perusahaan. Nah, jadi skill tadi ya kalau technical ya memang kalau punya skill technical bisa kerja sendiri bagus, tapi kalau enggak cari dulu teman-teman yang bisa blockchain teknologi untuk setup infrastruktur dan juga nge-setup semuanya dan ngejagain semuanya selama jalan. Sama yang kedua bagaimana skill entrepreneurship, means bagaimana kita membuat suatu goals, vision, mission sampai diturunin menjadi sebuah actual kegiatan, dan terakhir ya community manager, community management. Bagaimana kita
punya ritual-ritual yang kita bangun, bagaimana tone suara kita sebagai community, bagaimana kita menggather community itu terus agar selalu bonding. Nah, hal-hal tersebut yang perlu iniin sih menurut saya ya untuk di awal-awal. Tantangan tadi udah ya, ada speed, efisiensi, speed ya, education, security, sama apakah DAO hanya bisa diterapkan di komunitas dunia blockchain. Nah, sebenarnya bisa sih dalam misalkan komunitas dalam seni dan budaya. Oke, bisa aja sih, bisa aja. Balik lagi ya. Balik lagi sekarang karena kita bicara blockchain itu menurut saya masih scope yang kecil banget. Kalau misalnya adopsi blockchain aja di dunia baru berapa ya? Di bawah 5% kan. Nah, DAO-nya sendiri masih 0,00 sekian persen kali. Jadi karena masih kecil banget ini makanya masih terkungkung di dalam bubbles-nya blockchain doang. Tapi sebenarnya implementasinya bisa di mana aja. Contoh di dalam dunia seni dan budaya ya. Misalnya ya kita bikin sebuah koperasi aja, koperasi lokal gitu ya. Koperasi lokal kayak saya sama Dagodao gitu ya, koperasi lokal orang-orang Indo semua, nggak usah yang global-global, koperasi kecil, tapi kita punya tujuan untuk melestarikan sanggar budaya apa gitu kan, sanggar budaya apa kita lestarikan bersama. Nah nanti komunitas kecil itu bisa menggunakan bisa menggunakan DAO sebagai tools untuk menyimpan dananya untuk mengelola dana tersebut. Nah nanti masing-masing orang bisa secara kreatif punya ide-ide apa nih untuk melestarikan sanggar budayanya. Yuk kita bikin aktivasi ini, yang lain pada setuju apa enggak, voting. Ntar begitu misalnya udah oke, votingnya tercapai, nanti duitnya cair ke si yang punya ide kayak gitu. Nanti saya kasih lihat ya, ada yang contoh di dalam di luar dari dunia blockchain ya. Contoh, ada yang udah pernah dengar Nouns DAO belum? Ini salah satu yang paling saya suka banget kalau udah hubungannya sama DAO. Ada yang pernah dengar nggak Nouns DAO? Sama-sama Junior. Ada yang udah pernah dengar? Nouns DAO. Kalau ada yang belum pernah, saya recommended banget. Ini adalah salah satu project yang paling original, paling OG dalam sisi DAO. Dia project satu hari every day forever. One noun every day forever. Jadi setiap hari dia selalu ada auction. Nanti habis ini saya bukain website-nya untuk lihat ya kayak apa sih. Tapi setiap hari dia selalu ada auction. Dan itu semua automatic dan itu semua artnya generatif. Jadi si foundernya cuma bikin, langsung deploy, udah. Tiap hari dia jalan sendiri, gambar tergeneratif. Satu hari satu noun, itu auction ya, lelang. Uangnya itu nanti kalau misalnya dia punya, misalnya kita menang bidding gitu ya, menang bidding, 100% uangnya akan masuk langsung ke treasury fund. Yang buat itu nggak dapat. Dapatnya setelah, kalau nggak salah, setelah 5 kali atau 10 kali auction, itu tuh baru 10 kali auction, itu baru nanti 30% dari total dana atau total nilai auctionnya selama 10 kali tuh baru 30% cair ke si inisiatornya atau ke artisnya. Itu menurut saya inovatif dan keren banget sih. Kenapa? Karena si foundernya kan tuh jadi dia ini kan kayak dia dedicated gitu loh. Karena dia dibayar juga berdasarkan itu. Dia harus bekerja terus selama misalnya 10 auction berarti 10 hari, per 10 hari dia baru dibayar, per 10 hari baru dibayar. Tapi yang lebih menarik adalah dananya kekumpul semua setiap hari melalui auction ini, dan holdersnya yang menang auction kan jadi holders ya. Nah itu dia memiliki voting untuk menggunakan dana yang sudah dikumpulin. Ada yang bisa tahu nggak total dana yang sudah dikumpulin berapa sampai sekarang? Dana yang dikumpulin dari hasil lelang itu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira aja. Dalam bentuk dolar ya. Jangan ini chain-nya Ethereum. Estimasinya sampai tadi nih ya, sebelum ini saya sempat cek dulu, itu udah di 50 juta dolar. Total dana yang dikumpulin ya. Dia udah auction selama setahun apa ya? Jadi udah 365 edisi. Coba bayang, ini kan sebenarnya ibaratnya gini ya. Kayak kamu punya NFT project, ada 20.000 gambar gitu ya. Kamu bagi aja hari per hari, 20.000 gambar itu berapa tahun tuh? Ini kalau nggak salah ada 10.000 gambar deh. 10.000 gambar itu berarti 30 tahun ya kira-kira. Kalau setahun 365 kan 30 atau 20 sekian tahun lah. Nah ini karena dia udah on-chain di Ethereum, dia akan jalan terus. Udah selama ada, kalau internet mati sih mungkin masih jalan kali ya. Tapi selama nodes-nya Ethereum kagak jeblok gitu ya, dia nggak akan mati, itu jalan terus aja udah. Tiap hari ada.
Nah, contohnya tadi kalau Mbak Dia tadi nanya proposalnya kayak apa bentuknya. Nah, ini kayak gini. Ini ada proposal. Jadi ntar tiap orang tuh bisa nulis nih, submit proposal nih kalau ngeliat di sini. Ada submit proposal. Nah, ini orang pada nulis nih, show. Ntar saya bukain ya, contohnya kayak apa. Showcase. Ini ada yang update-nya apa, segala macam tulis di sini. Nah, ini treasury yang dia udah punya nih. 28.315 Ethereum atau 50 juta dolar. Ini adalah uang yang bisa dikelola sama komunitasnya si Nouns. Nah, this treasury exists for Nouns DAO participants. Jadi treasury ini yang punya adalah holders-holdersnya Nouns DAO. Segede gini loh uangnya. Yang mungkin sekarang baru holdersnya paling baru 200 orang kali atau berapa. Kan bisa aja kita menang auctionnya 3 kali 4 kali ya, let's say ada 200 orang lah ya. 200 orang mengelola duit 50 juta dolar. Nah, ini kayak salah satu bentuk DAO yang menurut saya secara mekanik bagaimana mereka menjalankan DAO dan secara transparansi dan secara framework ini banget sih. Ini keren banget dan saya di Dago DAO tuh look up banget ke sini untuk sebenarnya pengen banget mencoba mekanik kayaknya si Nouns DAO ini. Karena dia udah bikin proposal dan lainnya tuh udah ini banget. Udah fluid banget gitu. Contoh ya tadi Nouns DAO. Ntar abis ini kita bukain websitenya Nouns DAO. Kedua ada nih namanya Constitution DAO yang sifatnya mungkin tadi tanya kalau misalnya di luar ini di luar dari teknologi ini blockchain bisa nggak gitu. Ini tahun 2021 pernah ada lelang konstitusi Amerika. Contoh kayak kita misalnya kita lelang naskah UUD 45 gitu. Paling original nih naskah UUD 45 paling original dilelang gitu kan. Terus ada orang inisiatif. Kita ikutan lelang yuk kayak kita lah. Kayak kita nih misalnya kita satu geng nih, berapa orang? 50 orang ya. Kita ikutan yuk ini Constitution DAO. Kita ikut lelangnya gitu. Lelangnya di balai lelang. Cuman kita nggak punya duit, ya udah kita bikin jadi DAO aja. Nah, jadi setiap orang berkontribusi nih, berkontribusi kayak nyumbang lah ya, ibaratnya kayak nyumbang duitnya ke Constitution DAO. Yang mana nanti saat udah lelang, mereka bisa bikin proposal, misalnya sekarang mereka kekumpul terakhir tuh sampai sama 50 juta dolar, bukan yang ini volumenya ya, 11.000 deh kalau nggak salah. Jadi 50 jutaan. Jadi di sini mereka sama-sama komunitas ini bergerak hanya untuk menang lelang untuk membeli si konstitusi Amerika ini. Tujuannya hanya itu doang, udah purpose satu. Bikin DAO hanya untuk menang lelang dan punya si siapa? Constitution Amerika. Yang akhirnya ujungnya mereka kalah, tapi mereka kayak kalah peringkat 2 atau peringkat 3 gitu. Jadi intinya berangkat dari bottom up, dari komunitas, dari kita nih teman-teman nongkrong udah kita ibaratnya kayak saweran lah, saweran, kumpulin sampai banyak, terus mereka ya udah kita kumpulin duit untuk ikutan lelang membeli Constitution DAO. Terus gunanya buat apa? Nah, kan sebenarnya kayak gini kan bisa di-fractionalize ya, kayak ibaratnya jadi Constitution Amerika ini nilainya misalnya 50 juta dolar gitu. Nah, misalnya kita yang menang gitu kan. Kita menang nih, Constitution DAO ini menang. Nah, akhirnya Constitution DAO ini memiliki aset senilai 50 juta dolar dalam bentuk ini, naskah gitu kan, naskah. Nah, nantinya value ini kan akan layaknya art gitu ya, atau nilai bersejarah dia bisa naik ya. Terus dia bisa aja jual lagi nih. Oke, kita jual lagi deh 50 juta dolar, kita jual 100 juta dolar. Nah, ada yang mau beli itu 100 juta, kayak investasi lah, kayak investment firm gitu. Dijual lah 100 juta dolar. Nah, berarti kan punya penambahan keuntungan dari 50 juta jadi 100 juta kan. Nah, itu ntar bisa dibagi ke holdernya lagi. Holdernya lagi akan mendapatkan capital gain. Nah, itu bisa juga digunakan, DAO bisa berfungsi kayak gitu juga gitu. Banyak macamnya lah, tujuannya bisa kayak macam-macam. Sama satu lagi, Dago DAO punya saya sendiri. Nih, kalau sekarang saya ceritain apa yang udah saya lakuin ya, yang udah saya lakuin dengan Dago DAO ya. Sejauh dari 2021 sebenarnya nggak banyak sih yang kita lakuin dari sisi DAO-nya ya, kegiatan apa aja. Cuman 3 kegiatan besar yang kita lakuin. Jadi
kiri Plain X, tengah Soilets, sama yang kanan kita menjadi Degen. Kalau ada yang pernah dengar istilah Degen, nah ini kita mencoba jadi Degen. Satu-satu ya. Jadi DagoDAO waktu pertama kali dibentuk adalah dengan mekaniknya DAO tersebut, kita pengen mencoba mengencourage teman-teman di DAO kita untuk membuat proposal kalau dia mau bikin sebuah project NFT. Nanti kalau proposal untuk project NFT-nya disetujui nama member-member yang lain, nanti mereka akan mendapatkan dana sesuai yang mereka propose. Nah, di situ kesulitannya di mana nggak ada yang ngasih proposal sama sekali, karena misalnya kayak bingung gue mau bikin proposal project NFT apa, cara bikin proposalnya gimana, segala macem lah, terus minta duit berapa, terus kayak pada ada yang sibuk lah ini itu. Tapi akhirnya ada satu project yang akhirnya bisa kita launch dari member kita sendiri juga, dari member kita semua, member DagoDAO, namanya Plain X. Nah, di sini juga ya mereka memberikan proposal. Gue mau bikin project Plan X, ini projectnya kayak gini, terus untungnya buat DagoDAO apa, terus kira-kira apa yang bisa kita kasih ke DagoDAO kalau misalnya project ini berjalan, dan duitnya berapa yang kita minta gitu kan. Nah akhirnya mereka bikin proposal, terus kita voting, setelah kita voting ya udah pada setuju, ternyata quorumnya lebih banyak yang setuju, duitnya cair deh ke tim yang ngerjain Plan X. Dan mereka akhirnya ngerjain tuh tim Plan X. Bisa sekarang projectnya sudah idle ya, lagi udah idle, tapi bisa cek lah di Twitter Plain X. Satu purpose DAO kita yang berhasil kejadian satu. Yang kedua adalah kita bikin lelang NFT art namanya Soilets. Itu toilet art yang ada di Solana, animasi gitu, animasi toilet. Yang dimana di sini modelnya adalah kita secara kolektif di DagoDAO, kan banyak teman-teman artis juga, kita secara kolektif kita bikin project ini untuk ngumpulin, dari situ kan ada ngumpulin uangnya ya. Nah, ngumpulin uangnya sama kayak tadi, sekian persen langsung masuk ke dalam treasury fund atau DAO wallet, sisanya dibagiin ke artis. Nah, saat kita pakai mekaniknya, saat walletnya udah keisi sampai sekian sol, itu akan ada otomatis semua pada voting untuk kita salurkan dana ke teman-teman kita yang membutuhkan perbaikan sanitasi. Nah, kebetulan teman-teman kita di Jawa Barat itu tuh kita bantu, langsung kita kita salurin dana untuk perbaikan sanitasi ataupun mereka ya sifatnya sosial lah. Kita mau coba eksperimen di bidang sosial gitu. Dan ternyata works. Teman-teman artis di DagoDAO jualan karya atas nama Soilets di powered by DagoDAO, uangnya sebagian masuk ke dalam treasury DagoDAO. Nah, sebulan sekali setelah kita lelang, kita bikin voting proposal untuk memberikan sekian sol ke yayasan ini itu. Terus nah teman-teman pada voting, begitu pada voting itu karena yayasannya di lokal itu nggak punya wallet Solana, ya jatuhnya ke saya, saya transfer manual ke rupiah gitu. Cuman nah itu kita coba ke yang modelnya sosial dengan DAO, dengan voting. Nah, yang terakhir adalah Degen. Degen nih maksudnya adalah, ada yang pernah dengar nggak tapi kalau saya mau tanya, Degen. Degenerate biasanya tulisannya. Degenerate. Nggak pernah ada juga. yang belum pernah dengar ya. Degenerate tuh ibaratnya adalah, kalau bahasa arti ininya lah ya. Artinya adalah orang-orang atau sekelompok orang yang spekulator, ikut-ikutan aja tanpa belajar lebih banyak gitu. Jadi pokoknya spekulasi, ikut-ikutan udah deh. Di sini kita jadi Degen tuh maksudnya mencoba menjadi trader NFT gitu. Kan mungkin teman-teman juga sering dengar lah ya, NFT juga bisa ya sebuah aset investasi yang sifatnya sangat volatil tapi bisa ditradingin lah, jual beli gitu kan. Nah, kita coba sama teman-teman kayak sekian dana kita kumpulin. Nah, kita punya dana DAO dong, misalnya kayak 50 sol gitu. Nah, itu kita pakai untuk kayak, jadi misalnya ada sebuah project baru mau keluar, terus ada teman yang ngasih proposal, gue butuh duit sekian untuk membeli project ini gitu, untuk membeli NFT project ini. Nanti kalau setelah gue beli, gue akan jual lagi. Kalau gue dapat keuntungan, nanti untungnya gue balikin gue kasih ke DagoDAO. Nah, ntar kalau
dia kasih proposal tersebut, nanti kan teman-teman lain akan cek tuh ya, akan cek kayak project apa sih yang mau dia beli. Nah, nanti lihat, oh ternyata projectnya kira-kira ada chance menguntungkan juga nih. Udah deh, approve deh. Nah, nanti duitnya jatuh ke teman kita yang beli project dan dia nge-trading NFT tersebut. Sampai misalnya ada profitnya balik lagi ke DAO. Nah, itu mekanik-mekanik trading kayak gitu kita coba juga dengan sistem DAO. Jadi kita berangkat waktu itu berapa ya? Kayak 20 sol apa 30 sol gitu. Terus ya udah dari 30 sol ya teman-teman yang emang jago trading pada gini, gue butuh dana misalnya 5 sol untuk membeli ini nih project ABC. Gue akan tahan 3 hari, habis itu gue akan saat harganya udah menyentuh sekian, gue akan jual. Nah, nanti keuntungannya dia ambil, plus nanti ada yang dibalikin lagi ke DagoDAO sama modalnya. Ntar diputar lagi, kayak gitu. Nah, jadi kita nyoba 3 model yang berbeda sih. Satu, untuk menginkubasi sebuah project NFT punya teman sendiri. Kedua adalah yang sosial, kita coba bikin karya, kita dananya kita coba bikin untuk sosial. Satu lagi kita coba yang untuk dana untuk trading untuk jual beli NFT. Dan ya, so far eksperimennya menarik. Ada yang works, ada yang nggak works kadang-kadang. Tapi ya kita ngelihat ini bisa banget jalan juga nih dengan framework DAO ini, dengan teknologi DAO ini kita jalan. Kalau saya di Solana ya, saya kasih contoh nih di Solana, karena kebetulan saya chain-nya kan Solana. Saya pakai namanya Realms Today. Nah, di sini kalian bisa bikin wallet DAO-nya itu mau pakai multisig, NFT community atau community token. Multisig itu ibaratnya adalah shared wallet. Jadi kayak nggak harus semua komunitas itu. Jadi kayak ibaratnya gimana ya? Kayak hanya council aja lah gitu, yang bisa ngelakuin voting ini hanya council doang, orang-orang terpilih. Misalnya kalian punya 1.000 orang, punya 500 orang atau 200 orang gitu ya. Tapi yang bisa mengaktifasi dana dengan di wallet ini tuh hanya 5 orang doang, karena sudah dipilih gitu sama teman-teman yang lain kayak, aduh gue nggak punya waktu deh untuk voting segala macem, gue serain aja deh ke lo. Akhirnya ada 5 orang terpilih yang bisa mengakses ke dalam walletnya. Itu bisa bikin pakai namanya multi-signature wallet. Nah, kalau NFT Community DAO, nah ini mungkin lebih relevan sama teman-teman artis. Misalnya token NFT kalian itu bisa dijadikan sebuah DAO untuk jadi akses ke DAO sebagai governance, habis itu juga voting itu pakai NFT itu community. Satu lagi community token DAO. Community token itu tadi kalau misalnya Kogi NFT bikin Kogi token gitu ya. Kogi token ada 1 triliun. Nah, itu tuh nanti bentuknya bisa dipakai community token DAO. Nah, ini adalah proposal-proposal yang ada contohnya di DagoDAO. Saat ini nggak kelihatan kayaknya, Mas. Agak lama nih, bentar. Tapi screen-nya kelihatan kan? Screen-nya kelihatan, Mas. Nah ini. Bentar, agak lama nih, agak berat ini. Nah, ya treasury kita nggak gede lah, udah pada sering dipakai. Ya, ini ada sekarang lagi sold juga lagi ada jeblok 1.200 ya. Satu waktu pernah nyampe hampir 200 juta rupiah satu waktu ya. Nah, waktu sold lagi naik sebelum kita ini, tapi sekarang ya tinggal seginilah. Cuman ya gini, kemarin kita donasi gempa Cianjur, kita donasi 30 sol dengan ini completed, ini proposalnya. Nah, ini kalau kalian baca ya, jadi kemarin quorumnya nggak nyampe nih, lanjut kemarin berhubung quorumnya nggak nyampe, ini nanti ada yes votes, ada 49, udah 100%, jadi ini bisa disetting, mau votingnya berapa, nah ini ada instruksinya, jadi saat kalian bikin proposal, nanti ada instruksinya, jadi kayak waktu kita baru bikin ini ya, waktu kita baru bikin NFT Dago. Jadi kalau DagoDAO kita pakainya NFT token. Jadi awal-awal kita bikin total ada 2.000 token, tapi yang berhasil ke mint atau kejual itu cuma 300 ke teman-teman. Jadi teman-teman kita artis bikin karya yaitu 2.000 piece, habis itu kita mint ada 300. Nah, ini mana ya? Tunggu, saya mau bikin. Ini yang tadi announce yang saya bilang sehari 1 gitu ya. Nah, dia tuh ini kayak gini nih. Masih ada auction end 38 menit. Udah 26 Ethereum. Nah, ya ini ya gambarnya kayak beginilah.
kira-kira SVG dari Pixel. Nanti dia, nah begitu dia udah habis nih 30, begitu dia udah habis, ntar pemenangnya langsung masuk ke dalam treasury-nya, dia akan langsung lanjut ke Nouns 662. Voting-votingnya itu ada di sini nih. Showcase Nouns 3D Printed Collection on Times Square Billboard. Nah, ini contoh kalau mau ngelihat ininya, contoh mau ngelihat proposalnya. Rata-rata kalau orang luar ya yang udah ngerti banget tentang DAO dan bagaimana mereka powerful-nya ini, mereka bikin proposalnya bener-bener detail gitu kayak proposal bisnis. Karena kan ibaratnya kita mau minta uang lah ya. Kita mau minta uang ya bikinnya benar-benar proper gitu, sehingga kita sebagai jadi ibaratnya tadi ya, kalau NFT DAO ini bisa powerful karena ada community-nya, which is bisa semua orang di dunia bisa kita tergabung dalam satu community. Kayak saya sebagai orang Indo yang nggak mengerti tentang kondisi di Amerika kayak apa ya, kalau saya tergabung dalam Nouns DAO, saya begitu baca proposal ini harusnya ngerti juga gitu, butuhnya apa sih? Oh, ada masalah ini, ada ini, sehingga duit yang kita keluarin akan dipakai buat ini. Jadi udah harus sampai segitunya gitu. Nah, ini ada nih kelihatan ya, My Governance Power. Ini punya saya nih. Saya megang ada 10 NFT. Jadi saya memegang 0,32% dari total voting power. Jadi dari total NFT yang ada, yang saya punya 0,32%. Nah, di sini saya bisa bikin ini ya, new proposal. Nah, ini kayak gini modelnya. Add proposal DAO. Misalnya apalah, butuh dana untuk project XXX gitu ya. Deskripsinya, project XXX adalah project yang bla 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 gitu kan. Nah, nanti di sini ada ininya nih, instruction-nya. Nah, ini ada banyak pilihan nih kalau teman-teman lihat nih ke bawah nih. Banyak, ada yang common tuh kayak close token, mau bikin token, atau misalnya mindahin NFT. Jadi di sini nggak cuman dana duit doang, tapi ini banyak banget ininya nih, aktivitas action yang bisa kita request. Set min authority. Nah, ini bahasa-bahasa yang rada technical, tapi teman-teman bisa pelajarin lah. Nah, ini ada banyak nih, Everland, Friction, deposit into vault, claim vault. Wah, saya juga nggak begitu notice ini ada bisa ngapain aja. Cuman biasanya yang saya pakai misalnya kayak transfer token gitu ya. Misalnya ini kan Min Finance, Finance, Solid. Jadi banyak banget nih ininya nih. Jadi saya biasanya pakai yang common aja. Common misalnya, nah update token metadata juga bisa nih. Misalnya teman-teman ada yang propose kayak ganti gambar background artwork dari NFT yang kita punya semua jadi warna hitam gitu. Nanti semua orang pada setuju nggak? Oh, oke, setuju, oke. Nah, begitu setuju, nanti ya udah artisnya mengganti jadi warnanya di warna hitam. Nah, ini saya misalnya donation to charity gitu. Nah, masukin sini. Nah, ini masukin source account-nya dari wallet yang mana. Oh, pakai wallet yang ini, source account-nya. Non-profit name-nya apa, nama ininya, wallet-nya, maksudnya wallet-nya itu apa, jumlahnya berapa. Udah, habis itu langsung kita submit. Begitu kita submit, add proposal, nanti dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di sini, nanti kita masuk ke grup Discord, kalau di Lagodao ya, masuk ke grup Discord, kita ajakin orang-orang, woi, gue ada proposal baru nih, baca dong, gue tunggu ya votingnya sampai hari Sabtu, gitu. Kita naik. Kita yang proaktif terus juga kadang-kadang, tadi isunya kan di situ, proaktif untuk ngingetin, kayak gitu. Contoh DAO yang saya ikutin, ini Gnars DAO ini adalah DAO yang berfokus sama extreme athlete. Jadi dia fokus sama skateboard sama rollerblade gitu untuk mempromosiin atlet ekstrim. Jadi kayak ya mereka nge-sponsorin orang yang paragliding. Nah, kayak gini. Jadi dia ntar ngasihin ini saya punya NFT-nya 1 biji untuk nah ini bisa voting. Dia ceritakan lah ini tuh siapa, kenapa dia butuh sponsor ini, gini gitu. Nah, nanti setelah saya baca, ya saya voting. Ntar kayak bisa for tuh oke, against tuh nggak mau, abstain tuh ya abstain, nggak vote. Tapi kayak kira-kira kayak gini sih mekanisme DAO. Jadi kalau buat yang Solana ya, kalau teman-teman interest, pakainya Realm sih kalau saya. Ada lagi squats.io atau yang lain, cuman saya nggak ngulik-ngulik banget sih, pakai satu aja udah cukup. Kalau di Ethereum bisa pakai tadi namanya Snapshot. Nih, snapshot.org. Nah, ini banyak nih community-community-nya. Kira-kira sampai di situ dulu sih dari saya. Jadi capek juga ya, 1,5 jam nih.
Ngemeng terus. Makasih loh Mas Catra udah sharing dan juga udah membagi-bagi ilmu terkait dengan Sama-sama, banyak thank you. banget ya dari awal teoritis terkait dengan DAO itu seperti apa, lalu sampai kepada pros and cons-nya, dan juga sampai ke implementasi berdasarkan dari project-project yang sekarang udah ada, bahkan dari project yang Mas Catra sekarang lagi jalanin sendiri gitu ya Mas ya, sampai bisa Iya. memperlihatkan kira-kira pelaksanaan DAO itu tuh kayak gimana sih, platform yang digunakan seperti apa sih, dan juga langsung aplikatifnya kayak gimana. I'm sure teman-teman dari sini maksudnya selain tercerahkan tapi juga ada bayangan lah terkait dengan pelaksanaan DAO-nya seperti apa. Di chatnya itu tuh udah ada beberapa pertanyaan nih Mas. Aku langsung baca satu-satu aja. Dari terakhir Mas Junior sempat bertanya ya Mas ya. Ada satu Saya ambil baca juga pertanyaan. nih. Sorry Mas, mau tanya, untuk bisa membangun DAO dan efektif, pastinya perlu ada moderator untuk bisa memediasi DAO-nya. Kira-kira berdasarkan dari pengalamannya Mas, butuh berapa banyak timnya ya Mas? Wah, berapa banyak ya? Kalau berapa banyak, sebenarnya ini saya buka ini aja lah ya, DagoDAO gitu ya misalnya nih. Contoh, ini DagoDAO nih, ya ini yang saya punya ini kan. Sebenarnya membernya nggak banyak sih. Membernya berapa sih? Ini 200 lah ya. Total sekitar 200 lah gitu. Nah, 200 ini terus sebenarnya ada untuk 200 orang. Nah, ini ada pos satpam. Nah, ini ada mods. Mods ini ya ini moderator lah ya. Ini ya 11 orang lah nih. Kalau lihat dari nama sini, 11 orang untuk moderatorin. Nah, moderator ini kan sebenarnya ibaratnya, ini kan karena juga kita grupnya grup lokal ya, grup lokal aja, nggak ada orang luar gitu ya. Dan kebetulan sebagian besar kita terkoneksi dalam dunia nyata juga, kayak teman-teman juga gitu. Jadi apa namanya, cukup 11 orang aja sih cukup ya. Tapi kalau saya ngelihat best practice tempat-tempat lain juga nggak banyak kok. Biasanya apalagi kalau udah global ya, kalau udah global itu lebih concern ke time zone. Jadi sebisa mungkin ngejagain time zone aja. Untuk yang misalnya untuk time zone Asia ada yang jagain, time zone GMT ada yang jagain, time zone Amerika ada yang jagain, time zone di Afrika dan sekitarnya juga dijagain gitu. Siap. Kalau tadi kita mah rame-rame karena guyup aja teman-teman gitu. Jadi kayak ya udahlah, seru-seruan aja gitu. Iya pasti. Ya itu seru-seruannya komunitas kan di situ kan ya Mas, sebenarnya buat ngeguyon-guyonnya. Lanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari Mas Junior lagi, tanya lagi Kak, satu, apa yang menjadi jaminan bahwa proyek yang proposalnya lolos itu dikerjakan sesuai dengan target dan kualitas? Bagaimana jika ternyata proyek tersebut gagal atau uang yang disalurkan ternyata disalahgunakan? Bagaimana penanganan? Nah, yang pertama ini memang menjadi loophole-nya siapa namanya? DAO-nya ini. Apalagi kalau misalnya DAO-nya ini udah ditransfer, terus kita misalnya mau mengimplementasinya juga ke dalam bentuk fiat currency rupiah gitu. Misalnya, ya tadi, misalnya kita nih ya, satu ini di Kogi NFT kayak proposal untuk membuat merchandise Kogi NFT untuk para holders. Saya bisa minta 1 Ethereum. Sekarang 1 Ethereum berapa? 30 juta lah ya. 30 juta gitu kan. Oh ya udah, wah seru banget nih punya merchandise, mau dong. Oke, pada voting. Udah nih, transfer saya 1 Ethereum, saya gantiin rupiah, terus saya menghilang aja gitu. Itu masih memang, nah di situ loophole di situ. Sejauh yang saya lihat sih memang ya pro cons lah ya. Ada yang memang misalnya strict nggak boleh keluar dari chain, means harus kayak projectnya yang adanya di dalam on chain semua agar bisa tertrack terus. Atau enggak, nah itu dijaga sebenarnya sama community kan akhirnya kita balik lagi ke desentralisasi bagaimana voting rights itu bekerja. Kalau ada orang-orang yang nggak percaya, kayak aduh nggak percaya gue sama nih orang, gue nggak mau gue no, sehingga ntar proyeknya ya secara otomatis dan natural ya nggak akan jalan karena misalnya lebih banyak yang no-nya gitu. Jadi penyaringannya kalau sampai ada yang jebol gitu ya sebenarnya kita mau nyalin siapa? Orang yang voting yes juga banyak, sehingga kita sebagai community yang tadi saya bilang
participatory kita tuh matters. Voting satu aja tuh matters, karena kalau kita ignorant, ya bisa jadi orang-orang kayak gini kan ngelihat nih, orangnya komunitas gampang yes, yang lain juga pada nggak ngevote kok, quorumnya kecil, ya udah gue kasih aja gini, terus begitu gue dapet duitnya langsung cabut NFT yang gue pegang untuk komunitas, gue burn, gue bakar, hilang, udah. Itu juga sebenarnya mekanik di dalamnya sebenarnya nggak sesimpel itu, tapi juga sebenarnya banyak kok metode-metode yang kayak misalnya ada counselnya, misalnya nih ada kayak tiering. Kalau misalnya cuma minta berapa ya 1 juta rupiah gitu, udahlah itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya 1 juta ke atas, ini orang yang punya proposal harus diinterview dulu, misalnya sama beberapa counsel di komunitas, misalnya ada ya sesepuh-sepuhnya lah, sesepuhnya itu ya udah diinterview dulu sama mereka, ini orang siapa segala macam. Jadi banyak requirement yang bisa di-challenge di situ. Kalau misalnya bikin proposal ditolak karena misalnya wah ini orangnya nggak jelas nih, dia nggak di docs, maksudnya kayak gue nggak tahu nih background nih orang tuh siapa dan gimana gitu, gue nggak mau gitu. Ya udah, nanti dia next proposal kalau dia masih mau ya dia harus nambahin proposal yang jelas, gue adalah Catra, gue tinggal di sini atau apa gitu. Jadi it's very dynamic untuk bisa ngejagain dan nggak ada rules baku, Mas. Jika proyek berhasil, nah itu sama pembagian keuntungan komunitas kan. Baik lagi ya, proposal kayak saya nih, saya ke tim Kogi NFT di sini, teman-teman semua saya kasih proposal, pembagiannya sekian-sekian. Nah, tapi kalau menurut teman-teman yang lain kayak anjir kecil banget, ngapain bikin, udah gue tahu nih kalau bikin project gini tuh cuannya tuh banyak, ini orang kok mintanya kecil banget, gue nggak mau, ya lo tinggal segampang ya knowin aja bisa. Dan tadi makanya ada di Discord itu kan, atau ada grup kan, itu bisa di challenge nanti, misalnya kayak Mbak Salsa bisa challenge ke saya gitu, Mas Catra tuh proposalnya kenapa kayak gitu, emang lo mau bikin kayak apaan sih, emang kok kecil banget pembagiannya gitu, di challenge. Ntar ada terjadi diskusi di dalam Discord-nya atau di dalam grup chat sebelum misalnya untuk voting misalnya 2 hari gitu kan. Nah dalam 2 hari itu kan ntar dia kayak orang campaign lah ya, ayo dong voting, terus orang akan men-challenge juga, emang kayak gimana. Nah hal-hal kayak gitulah itu akan terjadi di dalam grup Discord dan chatnya gitu. Hopefully ngejawab ya. Gimana Mas Junior, all good kah? Menjawab Mas katanya. Thank you. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Pena Hitam ya? Art. Pena hitam. Yes, Pena Hitam Art. Apa voting hanya holder saja yang melakukannya? Terus posisi artis bagaimana ya Mas? Terima kasih. Di definisi artis ini apakah bisa dibilang sebagai founder apa enggak? Kalau bisa dibilang sebagai founder itu kan juga bisa bisa misalnya memang si artis ini juga memiliki token yang sama gitu. Token yang sama yang nggak dijual misalnya bikin gitu ya, NFT-nya misalnya 10.000 gitu, tapi misalnya ya karena ini sifatnya decentralized, begitu kita udah masukin on chain, nanti si artis pun bisa kayak either membeli, kalau misalnya bisa, jadi kan kita bagi desentralisasi ya, bisa 2 sisi lah. Kalau misalnya foundernya udah langsung megang sekian untuk jatahnya founder gitu, nah itu kadang bisa plus bisa minus. Plusnya mungkin sebagai founder ya dia udah punya token yang dipegang sebagai governance-nya, tapi backlash-nya mungkin dari community. Lah, lo udah ngeset duluan, maksudnya kalau udah ngambil jatah duluan, padahal kan desentralisasi gitu, kayak lo bikin 10.000, ya udah lo harusnya taruh di on-chain, ya lo nge-mint kalau mau, jangan udah secure dari awal, kadang kan suka kayak gitu ya. Biasanya kalau kayak gini, posisi artis juga di dalam DAO itu mau seperti apa? Apakah hanya menjadi one of artis? Bisa aja kayak gini kan, begitu udah nge-mint gitu ya, nanti dari posisi alokasi dana di awal, udah ada ininya, begitu misalnya 10% dari hasil penjualan itu akan masuk ke artis. Itu kalau misalnya one off. Tapi kalau misalnya artis mau menjadi part dari DAO-nya juga, ya mungkin memang ya dia juga ikut nge-mint, atau memang bisa dijatahin, tapi memang ada trade-off-nya, kayak ya kan gue artisnya, gue kerja untuk ini, dan responsibility-nya akan lebih besar sih, karena misalnya ya udah deh, lo udah pre-mint sebelum, maksudnya lo udah pegang duluan sebelum orang-orang lain megang, dan megangnya let's say banyak, ya udah, jadi gue expect lo juga nggak kemana-mana gitu, kredibilitasnya dipertanyakan, dipertaruhkan maksudnya. Nah, jadi di sini kalau menurut saya posisi artis sama dengan founder juga, nggak ada ini baku sih, nggak ada aturan baku ya. Mau pakai cara apapun sih sah-sah aja. Bisa yang kayak emang udah dirilis nanti dia beli sendiri, atau begitu udah mint out dia beli di secondary. Banyak juga teman-teman saya yang gitu, kayak misalnya dia bikin
ya dia nggak dapat bagian gitu sebagai artis, tapi begitu udah bikin ya dia beli, dia ngemin, dia beli karyanya sendiri dan beli banyak, beli beberapa kayak gitu. Dan ada juga yang dari awal dia emang megang yang misalnya yang one per one khusus, edisi khusus, ya itu emang dia bikin sendiri buat dirinya sendiri, dipegang sah-sah aja gitu. Jadi nanti bisa juga dibikin, jadi misalnya kayak tadi satu lagi yang pakai votingnya ada holder sama ada councils. Ada councils itu adalah kayak balik tadi, kayak ada 5 orang founder, itu adalah orang-orang yang sudah founder dari awal atau terpilih gitu. Thank you Mas Catra. Ada satu lagi pertanyaan dari Mas Ari. Sebenarnya pertanyaannya agak mirip-mirip sama semuanya sih ya, sama yang sebelumnya terkait dengan berjalannya si proposal untuk memastikan kesesuaiannya, terus kira-kira deadlining ya apa segala macam. Mungkin ini mau nanya teknis ketika memang udah lolos nih pengeksekusian proyeknya sih Mas, itu kira-kira kayak gimana? Karena kan itu menjadi part of DAO-nya juga kan ya, karena ada yang diselect untuk bisa mengeksekusikan itu. When you were doing yang Soilets apa segala macam, boleh diceritain nggak Mas kira-kira pengeksekusiannya tuh kayak gimana waktu itu? Yang pertama memang kita pakai metodenya memang council member sih. Jadi memang ada councils itu yang orang-orang yang ditunjuk sama community untuk kayak udah lo aja gitu. Ya kebetulan ada saya, ya ada 4 orang lah. 4 orang tuh jadi councils. Dan memang dipercaya sama community-nya untuk ya udah lo menjadi yang penanggung jawab untuk mengeksekusi. Tapi yang bikin voting dan bikin vote maupun bikin proposal gitu tuh bisa semuanya. Satu, kalau misalnya kayak Soilets gitu ya, duit itu setiap hasil penjualan alokasi sekian persen itu masuk ke dalam treasury punya kita bersama tadi, yang kalau kalian teman-teman lihat yang $1.200 itu sisanya tuh. Nah itu treasury-nya. Jadi kalau tiap berpenjualan masuk situ gitu kan. Nah, itu di secara on-chain itu udah ada rules-nya lagi, kalau ada voting apa-apa tuh masuk ke dalam treasury, ke dalam wallet-nya, bukan ada wallet teman saya, yang memang dipercaya sebagai council. Kalau misalnya ternyata dia scam or apa, ya memang itu, kebetulan itu teman saya itu teman in real life juga sih. Jadi kayak, sama kalau misalnya kamu kalau minjemin uang teman sendiri cabut atau gimana ya, dua hal lah ya. Saya bisa polisikan atau enggak ya it's up to us aja nantinya gitu. Kalau emang ternyata terbukti scam atau apa. Kebetulan karena ini saya bicara komunitas saya lokal lah ya, lokal dan antara teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalnya di global itu yang susah. Kalau misalnya nanti duitnya dibawa lari dan lain-lain ya udah gitu. Itu menurut saya one of the risk yang mungkin harus di bear bersama sebagai community. Kan simpelnya kayak ya kenapa lo vote yes kalau orangnya masih nggak dipercaya, kayak gitulah. Misalnya bisa kayak gitu. Dan bagaimana kalau nggak profit? Nah, kalau nggak profit, misalnya ini saya baca di sini ya, bagaimana jika proyeknya diproyeksikan profit tapi ternyata nggak profit? Ya, it's part of risk and investment firm. Ya, kalau saya pribadi ya, it's part of eksperimen sih. Profit or not, who knows? Profit is by product of the hard working dari yang gunain. Jadi saya lebih ngelihat kredibilitas yang menggunakan duit ini tuh seperti apa. Kredibilitas tuh kayak orangnya kayak apa sih? Kalau misalnya bahasanya profit ya who knows lah gitu, nggak ada yang di dunia per Web3 ini juga belum ada yang tahu. Jadi kalau misalnya dia ternyata tidak profit, ya itu kebijakan komunitas bersama. Karena tadi ya, balik lagi yang mau saya ingetin, proposal itu misalnya masuk sekarang, biasanya itu ada durasi sampai dia di close. Nah, selama durasi itu sampai sebelum di close, itulah saatnya kita sebagai holders, kita sebagai artis yang bikin or apalah ya, kita semua yang punya di situ, kita bisa challenge sama yang bikin proposal. Terus tanyain. Nah, ntar kelihatan nih kalau ini orang jawabnya kagak jelas, nggak bisa gini, malas gue ya no aja. Nah, kita yang sebagai punya proposal, ya kita, kalau emang kita serius, kita yakin, ya kita akan mendefense proposal kita terus kan, sama kayak sidang lah, kita defense terus gitu. Dan itu dinamika yang terjadi di saat voting proposal masuk sampai voting tutup, ya itu dinamika di hari-hari itu, dinamika untuk tanya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba udah kamu vote yes, dan kamu udah diskusi, dan kamu udah yakin terus ternyata gagal, ya mau nyalain siapa sih? Paling kayak, gue kira lo bisa, paling gitu. Ya, ternyata enggak. Ya gimana gitu. Gitu sih. Karena, ya balik lagi ya, it's still
infant, maksudnya masih kecil, masih ini banget, masih banyak hal-hal yang ya kita juga, saya pribadi juga bicara uang hilang gitu ya juga cukup banyak. Jadi kayak ya udah gitu loh. Bukan ya udah, tapi I take it as a learning cost, biar seneng, biar adem hatinya. Learning cost aja, belajar. Thank you so Kayak gitu much, sih. Mas Catra. Aku Iya. mau inform kepada teman-teman yang masih ada di sini. Aku ngelihat di chat ada 2 pertanyaan terakhir. Dan sepertinya hanya sampai di 2 pertanyaan ini aja ya teman-teman. Mohon maaf yang lagi ngetik pertanyaan, jadi nggak bisa aku jawab. Terakhir mau menjawab pertanyaannya Mas Muhammad Romadoni sama Mas Niko saja. Lanjut Mas Catra, dari 2 pertanyaan terakhir. Waktu membuat DagoDAO memilih tech people yang menjaga smart contract-nya itu dari mana? Karena aku sendiri kan masih newbie banget nih Mas, connect sama individu tech ini caranya gimana ya? Terima kasih. Oke, ini sebenarnya menarik sih. Ini layaknya startup culture lah ya. Ada entrepreneur, which is ada hustler yang emang punya ide visioner. Ada lagi memang bubble sendiri tuh tech developer. Itu emang kadang kayak agak bubble sendiri lah. Nah, mereka tuh berkumpul sama anak-anak tech sendiri gitu. Sendiri berkumpul sama anak tech. Nah, kalau di NFT ini specifically ada, ya kalau di startup digital kan ada hustler, hacker, hipster lah ya. Ada yang hustler tuh yang bisnis, yang emang ini. Satu lagi di hipster mungkin yang sifatnya lebih ke desain visual ataupun desain UI UX. Satu lagi developer. Nah, di sini kan juga sama ya. Ada artis, which is yang emang membuat karya. Satu lagi ada hustler yang visioner untuk ya sebagai hustler lah ya, pebisnisnya gitu untuk melihat ini bisa dibawa kemana. Satu lagi ada tech. Dan dua-duanya nature-nya sama sih. Tech ini, orang-orang teknologi tech ini berkumpul sama anak tech. Tapi yang juga teman-teman jangan lupa, anak-anak tech ini juga sebenarnya nyari artis. Kalau di NFT ya. Sebenarnya kalau ngobrol sama saya gitu sama tech, Mas ada ini nggak, ada talent artis nggak yang ini, yang inilah yang lagi mau bikin project gitu loh. Karena mereka sendiri juga ya they can build something yang di sini, tapi tetap aja mereka nggak bisa membuat interface yang bisa menghadapin ke end customer, atau ya kayak orang awam kayak kita misalnya kayak saya gitu kan, ya masalah smart kontraknya mah peduli setan juga gitu, kayak bahasanya susah gitu kan. Tapi kayak wah kalau gambarnya bagus dan dia ternyata on chain simple, maksudnya hal-hal yang simple aja udah saya tertarik gitu. Nah, mereka nggak punya kapabilitas untuk membuat hal yang ke end user, ke customer facing. Jadi mereka sendiri juga mencari. Nah, untuk menjawabnya, untuk bisa mencari di mana ya ada banyak komunitas-komunitas developer yang lokal yang spesifik di blockchain sebenarnya ya kalau Bali mungkin ada Blockchain Zoo ya, ada Blockchain Zoo atau apa. Tapi kalau saya pribadi ya waktu DagoDAO itu dari temen sih. Jadi ada teman saya punya teman saya ini kerja di Pintu apa toko kripto gitu ya. Intinya inilah developer. Dia punya teman lagi developer juga. Udah dibawa deh, terus kayak ya udah ngobrol-ngobrol asik. Terus rata-rata di developer di dunia Web3 dan blockchain ini orangnya juga masih ini ya, masih karena balik lagi ini masih banyak hal-hal yang nggak diketahuin. Jadi ya developer pun juga seru untuk nyoba-nyoba hal-hal baru gitu. Nah, ya saya sih ketemu dari situ ya teman-teman. Jadi mungkin langkah yang bisa Mas Muhammad Romadoni itu lakukan ya ini, cari komunitas developer itu banyak kok yang memang spesifik untuk kerjain blockchain, dan mereka pun nyari artis ya. Satu lagi ini ya Mas Niko ya. Wah, Yes, ini nggak ada sih kantor fisik, ini purely cuma Discord aja. Crowdfunding sekarang kita udah nggak ada, jadi kita benar-benar masih menggunakan dana yang lama sih, kita nggak ada crowdfunding yang tapi mungkin bahasanya agak kayak crowdfunding lah ya, si kan intinya kan kita si DAO ini kan kita mengumpulkan treasury dulu kan. Nah, kita kumpulin ya kita crowdfunding dari orang-orang yang membeli NFT kita. Cuman dari situ sebenarnya in ideal case dari duit yang udah kita punya kita bisa putar lagi tanpa harus crowdfunding. Jadi ini tuh sebuah bisnis. Jadi kayak misalnya tadi saya mencoba yang trading kan, mencoba ya dari dana crowdfunding saya putar jadi dengan DAO, jadi nyobain tradingan, ternyata nambah dikit-dikit lah gitu. Cuman itu nggak pernah sempat jadi nggak ada kantor fisik sih Mas. Terus cara gabungnya currently mohon maaf nih kita lagi nggak, karena kenapa kita bukannya nggak menerima member, cuman emang kegiatannya itu lagi idle, lagi nggak ada kegiatan. Jadi kalau mau ada member masuk juga sedih gitu, nggak ada kegiatannya, karena balik lagi saya ada kerjaan sendiri juga di luar, teman-teman juga ada beberapa kerjaan, jadi
kadang lagi nggak ada kegiatan, cuman once ada kegiatan aktif nanti saya info deh biar teman-teman bisa bergabung. Tapi kalau sekarang saya malah kasihan begitu masuk lagi. Tadi kalau saya sempat lihat Discord itu kan kalau baca chattingan 2022 awal tahun, jadi udah setahun lalu. Sekarang lagi pada sepi gitu. Itu aja sih. Thank you so much Mas Catra. Nggak kerasa ya udah 2 jam lebih kita ngobrol-ngobrol. Makasih banget Mas udah walaupun isinya ngemeng sesuai dengan apa yang tadi sesuai tapi apa yang tadi dibilang sama Mas Helman, dia sampai bilang nggak nanya tapi mau komplimen, ini sesi yang seru sekali, terima kasih Mas Catra, sangat eloquent explaining-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. It's been very fruitful and I'm sure teman-teman di sini juga merasakan bahwa session ini dan juga info-info dan sharing dari Mas Catra itu sangat bermanfaat sekali. Aku dan NFT Lab Bentara Budaya, Kogi NFT dan juga Bentara Budaya Jakarta berharap banget bahwa ini cuma awal mula dari kolaborasi di kolaborasi selanjutnya ya Mas. Moga-moga kita bisa sharing-sharing lagi dan mungkin bisa melakukan activation bersama-sama. Aku mau berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Ada reminder juga nih teman-teman untuk bisa mengisi link daftar hadir dan juga survei untuk kita bisa mendapatkan evaluasi dari sesi ini. Dan untuk dari pengisian ini nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat atas partisipasi dari sesi ini. Untuk terkait dengan presentasi, nanti itu bisa di-share, tapi sesuai dengan yang disclaimer tadi Mas Catra, karena tadi itu lebih banyak sharing dan ngomongnya, mungkin ngelihat slide-nya kayak, ini ngomong apa ya, gitu. Itu mungkin ada discrepancy di situnya, udah disclaimer di situ ya teman-teman. Cuman kalau nanti terkait dengan recording, nanti akan diinformasikan kembali dari panitia NFT Lab Bentara Budaya untuk kelanjutannya. Sekali lagi Mas Catra, aku mau makasih banyak udah meluangkan waktu 2 jam at the end of the week kayak gini, udah mau menjelang weekend untuk bisa sharing ke kita, dan pastinya terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir di sini dari awal sampai akhir. Semoga ketemu di batch selanjutnya. Jangan lupa bahwa ini hanya batch pertama dan pastinya nanti kita akan ada sesi-sesi belajar selanjutnya lagi. Karena program NFT Lab Bentara Budaya ini akan berlangsung sampai nanti harapannya di 10 minggu ke depannya lagi. Jadi akan ada 2 batch so far. So look forward to more online sessions, dan buat teman-teman yang memang menjadi peserta permanen dari batch pertama, kita akan melakukan offline session terakhir di minggu depan di hari Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di kelas selanjutnya. Mas Catra, sekali lagi terima kasih banyak ya Mas. Mungkin ada kata penutup yang mau disampaikan sebelum kita menyelesaikan sesinya? Enggak sih, follow saya aja Catra Darusman di Twitter. Promo. Mantap. Tapi di situ aja. Tadi mohon maaf kalau ada yang kurang atau yang kurang jelas, tapi saya cukup aktif di Twitter, jadi silakan situ, nanti kita bisa connect sambil kalau ada yang mau nanya-nanya bisa DM atau mention aja. Itu aja sih. Seperti nafasnya Web3, pastinya kalau di DM Twitter pasti dijawab ya Mas ya biasanya. Dan ready to collab. Siap. Thank you ya Mas Catra. Kita ketemu lagi selanjutnya. Teman-teman juga terima kasih. Pamit undur diri. Terima kasih banyak and enjoy your weekend. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye everyone.